Shalom, selamat pagi. Bersyukur kita pagi hari ini kita beribadah bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia hidup, Dia Tuhan yang berkuasa. Dia tidak mati tetapi pagi ini Dia hidup. Oleh sebab itu biarlah pengagungan boleh kita berikan kepadanya. Satu pujian bagi Allah selama-lamanya. Pagi ini kami bersukacita, kami merasa bersyukur karena Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Engkau tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi Engkau hidup, memberikan pengharapan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami terus rindu untuk menaikkan pujian pengagungan kami kepada Engkau. Pimpin ibadah kami pagi ini, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah juga Engkau berkati. Engkau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami akan awali ibadah ini. Haleluya. Amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Saudara, Tuhan Yesus tidak mati, tetapi Dia hidup. Itu membuktikan bahwa Dia memang Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa atas maut. Puji Tuhan, kita akan pujikan Anak Allah
Yesus namanya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kita akan merayakan Yesus yang bangkit. Kita rayakan di dalam kehidupan kita, kita rayakan, kita kobarkan semua ke penjuru dunia bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Hari ini Dia bangkit. Puji Tuhan. Satu pujian, rayakan Yesus, rayakan.
Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Biarlah firman ini yang terus akan memberikan semangat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Itu yang akan memberikan suatu kekuatan yang luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Puji Tuhan, kita pujikan kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Terlambat janji-Mu ya Tuhan.
Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu ada dan selalu menepati setiap janji-Mu, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah bangkit bagi kami. Dan pada sore hari ini kami rindu untuk mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Berkata-katalah Engkau kepada kami. Kami siap mendengarkannya, supaya kami lebih dibaharui di dalam hidup kami, lebih dipulihkan di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati pendengaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengalami sebuah pengalaman rohani yang menakjubkan pada saat pagi hari ini. Karena ketika kita masuk di dalam prosesi ibadah kebangkitan Tuhan Yesus, maka seluruh kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi pribadi yang, kalau kita menangkap betul-betul makna kebangkitan Kristus setelah penebusan dalam prosesi Jumat Agung, dan pribadi juru selamat itu, pada hari ini kita memperingati Dia telah bangkit. Puji Tuhan, ketika Dia telah bangkit, masa itu, saudara-saudara, merupakan sebuah berita yang spektakuler. Ada yang menanggapinya dengan pola positif, tapi orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan tidak mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka merekayasa supaya kebangkitan Kristus itu disembunyikan. Tapi bagi kita pada saat pagi hari ini, kita dapat melihat betapa dahsyatnya Tuhan, karena Dia telah bangkit. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ada sebuah pertanyaan. Apakah makna penting dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yesus telah bangkit dari antara orang mati itu merupakan hal yang baik, karena Dia tidak perlu terus mati. Akan tetapi, apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan saudara? Apakah arti kebangkitan itu? Apakah hubungan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dengan kita, atau dampaknya dengan kita? Fakta Yesus telah bangkit dari antara orang mati secara historis, saudara-saudara, adalah hal yang pokok yang tidak dapat disangkal. Para pakar arkeologi, para pakar sejarawan, saudara-saudara, mereka menyelidiki tentang kebangkitan Kristus. Bahkan ada satu buku yang judul bukunya Who Moved the Stone? Siapakah yang memindahkan batu itu? Penulisnya, saudara-saudara, seorang bernama Frank Morrison. Dia bukan Kristen, bahkan dia penyangkal Kristus. Tetapi ketika dia menelaah dalam proses membuat buku siapa yang memindahkan batu itu, justru dia melihat bahwa kebangkitan Yesus itu adalah ya dan benar. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Persoalannya adalah bagaimana persoalan peristiwa tersebut menjadikan nyata bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah makna penting dari kebangkitan Kristus itu bagi kita? Apakah Yesus perlu bangkit untuk menjadi juru selamat? Saya tegaskan, Yesus tidak perlu bangkit dari antara orang mati untuk menjadi juru selamat. Jika Yesus telah mati bagi kita dan tidak bangkit dari antara orang mati, apakah Dia tidak menjadi juru selamat? Saya memiliki satu ilustrasi, saudara-saudara.
Satu saat di dalam medan perang, ada seseorang yang dia seorang tentara yang dia sedang bertugas di medan pertempuran itu. Dan ketika dia sedang memperhatikan musuh di depan, ada sniper, ya saudara-saudara, ada musuh terdekat yang sedang membidik dia. Teman dari tentara ini melihat itu, dia berlari dan dia menerjang sniper ini atau penembak runduk. Yang terjadi saudara-saudara, teman dari tentara ini meninggal dunia karena bersamaan dengan dia melompat ke arah sniper ini. Sniper ini menarik pelatuk dan itu mengenai dia. Bagi tentara ini, temannya yang mati adalah pribadi yang menyelamatkan dia. Kemanapun dia pergi, pasti dia akan bercerita bahwa temannya ini telah menjadi penyelamat bagi hidupnya. Ilustrasi yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Jika saya terjebak di dalam rumah yang terbakar, lalu saya minta tolong karena tidak tahu jalan. Kemudian ada seseorang yang datang menerobos kobaran api itu dan menyelamatkan saya. Tetapi tidak beberapa detik kemudian rumah itu roboh dan orang itu kejatuhan rumah yang terbakar itu sehingga dia mati terbakar. Saudara-saudara, maka orang tersebut adalah penyelamat bagi saya. Walaupun dia telah mati, dia adalah penyelamat saya. Apakah kematiannya tanpa kebangkitan maka orang tersebut kehilangan label penyelamat? Tentu saja tidak. Karena saya seharusnya, saudara dan saya seharusnya dihukum mati karena dosa-dosa saya. Dan juga demikian saudara, Yesus Kristus telah mengambil alih tempat saya dan saudara dan terhukum mati menggantikan saudara dan saya. Sekalipun Yesus tidak bangkit dari kematian, apakah kedudukan Yesus sebagai juru selamat akan berkurang? Apakah Yesus bukan juru selamat saya atau saudara ketika dia tidak bangkit? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Yesus tetap juru selamat saya, dia tetap juru selamat saudara, dia mati bagi saya, dia mati bagi saudara. Saya tetap menyebut Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Dan demikian juga saudara, dia tidak perlu bangkit untuk menjadi juru selamat saya. Bukankah demikian? Dia tidak bangkit untuk menjadi juru selamat saudara-saudara. Apakah demikian? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kebangkitan Yesus itu penting bagi kita? Bila hal seperti yang barusan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kita diselamatkan oleh hidup kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini perlu dicamkan saudara-saudara. Saya pernah berpikir di masa awal bertobat dulu. Baguslah jika Yesus tidak terus-menerus di dalam kubur. Kebangkitannya hanya berhubungan dengan dirinya sendiri. Dan tidak ada hubungannya dengan penebusan manusia. Itu sudah selesai. Hanya sampai di kematiannya. Yesus telah mati bagi saya. Dengan demikian dia adalah juru selamat saya. Dan dia telah bangkit kembali. Dan itu bagus buat dia. Tetapi tidak ada hubungannya saudara-saudara dengan saya. Kenapa demikian? Saya dulu berpikir bahwa Yesus mati bagi saya. Itu iya.
Tetapi kebangkitan Yesus itu urusannya Tuhan Yesus. Itu kepentingannya Tuhan Yesus. Cukup menarik bukan saudara-saudara? Kita dibawa kepada proses berpikir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah itu benar? Bahwa Yesus itu juru selamat saya saat dia mati saja. Dan kebangkitannya tidak ada efek apapun. Apakah itu benar atau salah saudara-saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tekankan bahwa kebangkitan Kristus tidak menyangkut hanya dirinya, tetapi diri kita semua. Firman Allah berkata, saudara-saudara, bahwa kebangkitan Yesus tidak punya, bahwa tanpa kebangkitan Yesus kita tidak punya harapan akan keselamatan. Kalau kita melihat di dalam Roma 5 ayat 10, mari kita melihat di dalam Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kata hidupnya adalah hidup kebangkitannya. Kita diselamatkan bukan oleh kematiannya saja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita diselamatkan juga oleh kebangkitannya. Perhatikan kalimat ini. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat ini memberitahu bahwa kematian Kristus menyingkirkan kesalahan akibat dosa. Dosa menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Mari kita membayangkan, misalnya ini ilustrasi saudara-saudara. Misalnya, saya telah menyinggung hati Anda. Karena itu saya menjadi musuh Anda. Perdamaian harus dilakukan dengan menyingkirkan unsur-unsur ketersinggungan yang selama ini jadi penghalang antara saya dengan saudara. Dengan cara apa saudara-saudara? Yaitu menghilangkannya dengan melepaskan pengampunan. Demikian Kristus menyingkirkan hal-hal tersebut lewat kematiannya. Pengganggu di antara kita dengan Allah yaitu dosa yang membuat gap antara kita dengan Allah itu sudah ditiadakan. Kita ada di dalam situasi perdamaian. Puji Tuhan. Namun keselamatan lebih dari perdamaian. Perdamaian adalah langkah awal dari keselamatan. Maka keselamatan jauh lebih luas dari perdamaian. Perdamaian itu bicara tentang pengampunan dosa. Keselamatan itu lebih jauh melampaui sekedar pengampunan dosa, Bapak Ibu Saudara. Hal ini yang sering gagal difahami oleh orang Kristen. Tidak cukup pengampunan dosa. Tapi bicara perdamaian, bicara keselamatan itu sampai di kekekalan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diampuni atau diperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita diselamatkan oleh kebangkitan, oleh hidup Tuhan Yesus. Kita diampuni, diperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita diselamatkan oleh kebangkitan. Ya saudara-saudara, oleh kebangkitan, oleh hidup Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu yang menyebabkan kita selamat. Puji Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 10 ada kata-kata lebih-lebih, much more, jauh melampaui. Paulus menggunakan kata ini untuk menyatakan jauh melampaui pengampunan. Keselamatan yang daripada Tuhan melalui kebangkitan Yesus itu jauh melebihi
pengampunan itu sendiri. Luar biasa. Ya, kita diberikan sebuah pengharapan yang sempurna. Tidak saja diampuni dosa, tetapi kita diberikan pengharapan yang lebih jauh melampaui pengampunan. Pembenaran mencakup pengampunan. Pembenaran mencakup pengampunan. Namun pembenaran jauh melampaui dari pengampunan. Saudara-saudara, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita dibenarkan oleh karena iman. Oleh karena percaya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi, menjadi orang percaya bukan sekedar berkata dosaku sudah diampuni karena jadi orang Kristen. Bukan sekedar diampuni, tetapi menerima waris kerajaan Allah dengan cara mengerjakan keselamatan yang daripada Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini di garis bawahi. Taat itu merupakan proses, saudara-saudara. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita menafsirkan segala sesuatunya tanpa taat kepada firman Tuhan, maka kita tidak akan menerima keselamatan itu. Ya, karena keselamatan itu perlu dikerjakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sedang waktu aku tidak hadir. Terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu Saudara, keselamatan, mengerjakan keselamatan itu merupakan proses kepercayaan. Ya, mempercayai. Kalau kita tidak mempercayai Kristus dan Kristus hanya sebagai simbol-simbol, apa artinya pengorbanan Kristus? Dan kita tahu ketika Kristus bangkit, kita melihat kebangkitan Kristus adalah bangkit menjadi pemenang. Dan itu yang disebut jauh melebihi yang disebutkan tadi. Jauh melebihi. Keselamatan yang daripada Tuhan itu luar biasa bagi kita. Bagaimana hidup kebangkitan Kristus menyelamatkan kita? Saudara-saudara, maka yang pertama, hidup kebangkitan Kristus menyelamatkan kita yang pertama adalah kuasa kebangkitan adalah kuasa yang menjadikan kita manusia baru. Kuasa kebangkitan itu menjadikan kita manusia baru. Menjadi orang Kristen bukan persoalan reformasi kekristenan. Adalah masalah penciptaan ulang atau lahir baru. Kita memiliki banyak orang Kristen reformasi. Orang menjadi Kristen karena menginginkan reformasi moral. Ini kebanyakan begitu. Ya. Mereka berkata, tidak baik jadi orang nakal. Tidak baik jadi orang jahat. Tidak baik tanpa etika. Jadi aku ingin membenahi moralku untuk menjadi orang baik. Tetapi makna Kristen tidak cukup hanya, saudara-saudara, reformasi moral. Makna menjadi Kristen adalah Allah menjadikan kita manusia baru lewat kuasa kebangkitannya. Orang seringkali melihat orang lain dari sisi moral. Tetapi tidak cukup itu bicara tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan adalah juga menjadikan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus itu kekuatan dari kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, bagaimana kita dilahirkan kembali
Ayatnya berbunyi demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dengan cara apa kita lahir baru? Saudara-saudara, Allah melahirkan kita kembali lewat kebangkitan Yesus Kristus. Melahirkan kita kembali berarti menjadikan kita manusia baru lewat kebangkitan Kristus. Kita menjadi manusia baru. Kebangkitan harus jadi realistis. Kebangkitan Kristus harus menjadi gaya hidup setiap orang percaya. Jika tidak, maka Anda dan saya tidak akan diselamatkan di masa yang akan datang. Karena ini proses, saudara-saudara. Mempercayai Yesus itu bukan saja dalam konteks ditebus, Tuhan Yesus mati. Tetapi kebangkitan Yesus itu membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa yang terjadi ketika kita melakukan prosesi baptisan air? Saudara-saudara, kita diselamkan. Amin. Artinya, pemaknaannya kita mati bersama-sama dengan Kristus. Dikubur bersama-sama dengan Dia. Tapi berikutnya kita keluar dari air, itu bicara tentang kebangkitan. Saudara-saudara, keluar dari air, mengalami hidup baru. Tidak cukup kita hanya mati bersama dengan Kristus. Bagaimana kita jadi manusia baru? Oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka kita memiliki hidup yang baru. Jadi tidak cukup, saudara-saudara, kita mati bersama-sama dengan Kristus. Tapi kita harus bangkit bersama-sama dengan Kristus. Itu artinya kita menjadi ciptaan yang baru. Tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak akan memiliki hidup yang baru. Hidup yang berkemenangan atau kekuatan untuk mematahkan kuasa dosa dalam hidup kita. Tanpa kebangkitan Kristus. Menjadi orang Kristen sejati berarti diubah, bukan diperbaiki. Menjadi orang Kristen sejati, karena kita disebut ciptaan yang baru, itu berarti kita diubah, bukan diperbaiki. Orang Kristen transformasi, yaitu suatu manusia baru yang punya dinamika hidup yang baru. Menjadi orang Kristen bukan sekedar menetapkan untuk menjadi orang baik, tetapi hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Itu sebabnya kita disebut orang Kristen ciptaan baru. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Kita ini adalah orang Kristen sejati yang diubah atau orang Kristen sejati yang diperbaiki. Tuhan tidak pernah mau barang rongsokan, barang lama. Dia mau barang baru. Saudara-saudara, kita lihat alat kendaraan, ya motor, mobil atau apapun yang baru. Pasti jalannya lebih baik. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang baik di akhir zaman ini. Saudara-saudara, kita memiliki kuasa kebangkitan itu. Puji Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan sekedar menetapkan untuk menjadi orang baik. Tetapi kita adalah ciptaan yang baru. Satu contoh saudara-saudara. Ada seorang yang punya kejahatan ya. Dia suka berbuat jahat, yaitu merampok bank. Satu saat dia berkata, saya tidak mau merampok lagi. Saya mau menjadi orang baik. Saudara-saudara, apakah ketika dia menjadi baik, dia adalah ciptaan yang baru? Dia tidak mengalami ciptaan yang baru.
Ciptaan yang baru adalah orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Ciptaan yang baru adalah orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Ciptaan yang baru orang yang tidak terganggu oleh sekitarnya, yang saya tahu saya mau melayani Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya mau melayani Tuhan. Saya mau menjadi penyembah-penyembah dengan roh dan kebenaran. Kalau sudah begini, saudara-saudara, kita tidak lagi menjadi orang Kristen anak-anak. Kita menjadi orang Kristen dewasa. Orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang tidak mudah digagalkan keimanannya. Orang Kristen yang fondasinya adalah batu, bukan pasir. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia berkata, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saudara-saudara, puji Tuhan. Orang yang demikian tidak pernah akan undur. Tidak akan pernah tinggalkan tempat di mana Tuhan pertama kali menaruh dia dan berkembang di dalam rumah ibadah. Tidak mudah menjadi orang yang jalan-jalan. Gerejanya jalan-jalan. Dia akan tetap di situ, justru dia berdoa untuk tempat di mana dia ditunjuk untuk menjadi jemaat. Saudara-saudara, itu orang Kristen yang memahami kuasa kebangkitan di dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang mengalami kuasa kebangkitan, maka dia akan mengalami bahwa Yesus dibangkitkan agar hidupnya tersalurkan pada kita. Ada Yesus hidup itu tersalur pada kita. Kebangkitan Yesus itu ada mempengaruhi hidup kita. Allah tidak sekedar membangkitkan kita untuk masuk ke dalam hidup yang baru, kemudian membiarkan kita jalan sendiri. Atau dia berkata seperti ini, ya sekarang kamu sudah ditebus. Kamu sudah ditebus, kamu adalah ciptaan yang baru. Setelah ini silakan jalan sendiri. Berjuanglah sendiri, tidak demikian saudara-saudara. Jika ditinggal sendiri, apa yang terjadi kalau Tuhan tidak menyertai kita? Kalau Tuhan tidak bangkit saudara-saudara. Kita akan menjadi seperti baterai yang terisi, tetapi kemudian karena kita tidak tinggal di dalam sumber energi, maka baterai yang terisi itu lambat laun akan habis dan mati. Dia akan menjadi lemah. Saudara-saudara, awalnya berapi-api ikut Tuhan, awalnya cinta Tuhan mula-mula, karena baterainya penuh, mengalami sebuah proses cinta Tuhan mula-mula. Baterainya penuh. Tapi lambat laun tidak ada charger, tidak ada energi, tidak ada dekat dengan sumber energi, listrik. Lambat laun akan terus mati. Ya saudara, terangnya menjadi mati, kesaksiannya menjadi mati. Pertanyaan saya, siapakah yang merasa lemah dalam iring Tuhan? Ingatlah saudara. Ya, siapa yang menjadi merasa lemah hari-hari ini iring Tuhan? Ingatlah saudara-saudara bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Ada salah satu ilustrasi yang akan saya sampaikan. Pernahkah saudara mengangkat aki mobil nih? Aki mobil. Ya, yang punya mobil pasti sudah mengalami nih. Angkat aki mobil itu kan berat saudara-saudara. Nah ternyata aki mobil berat, dia tidak berfungsi, dia mati. Sudah dicoba di mobil itu, lampu mobil tidak bisa hidup, ya starternya juga tidak bisa hidup. Sampai kita harus mengangkat aki itu dan memindahkannya, boyok atau punggung kita juga merasakan sakit, jadi pegal. Maka aki itu
menjadi beban. Padahal aki tersebut adalah tempat atau sumber strum. Ya saudara, orang percaya yang lahir baru tetapi tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus akan mengalami kepenatan roh, akan mengalami kepenatan jiwa. Itu berpengaruh kepada semangat hidup dan kesaksiannya juga. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu Saudara? Kita harus, ya saudara, orang yang ciptaan yang baru ini harus tinggal dekat dengan Yesus Kristus. Karena dia berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Kenapa kita merasa beban itu berat di dalam hidup kita? Karena kita tidak tinggal dekat dengan Yesus. Yang terakhir, Yesus adalah pokok bagi kita. Dan kita adalah cabangnya atau carangnya. Menjadi Kristen berarti bersatu sedemikian rupa dengan Kristus. Bersatu, intim. Sehingga hidupnya terus-menerus mengalir di dalam kita. Sumber energi itu terus mengalir di dalam kita karena dia pokok. Kalau kita tidak tinggal di pokok Yesus Kristus sebagai orang ketebusan Tuhan, maka kita akan menjadi ranting yang kering, bahkan mati dan tidak berbuah. Kita kehilangan makna sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, bukan sekedar persoalan memutuskan bahwa jadi orang jahat itu tidak baik dan sekarang kita jadi orang baik. Bukan sekedar masalah moral dan etika. Ini adalah masalah rohani. Ingat saudara, roh kita harus besar. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus besar. Ini adalah masalah hidup Kristus. Hidup kebangkitan Kristus yang seharusnya terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kita setiap saat. Puji Tuhan, haleluya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab akibat. Kalau kita nempel di pokok Yesus Kristus, akibatnya kita berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus Kristus yang bangkit itu kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah makna jadi orang Kristen. Jika saya dibiarkan jadi orang baik dengan kekuatan saya sendiri, saudara-saudara, saya tidak yakin bahwa saya bisa bertahan lama. Apakah insentif, dinamika, atau kuasa yang akan mengerjakan kita dari dalam? Saudara-saudara, apakah insentif atau dinamika atau kuasa yang akan bekerja dari dalam ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri? Saudara-saudara, kita tidak mampu untuk mengerjakan itu berdasarkan kemampuan kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu kuasa kebangkitan yang menggerakkan roh kita, menggerakkan jiwa kita, menggerakkan tubuh kita. Karena kita tahu bahwa yang menggerakkan hidup kita sebagai ciptaan yang baru bukan diri kita sendiri, tetapi yang menghidupkan kita menjadi pribadi yang berkemenangan. Itu karena ada kuasa yang hidup, kuasa yang berkemenangan dari maut, kuasa yang memiliki kuasa kerajaan surga. Saudara-saudara, karena dia pribadi, raja di atas segala raja,
Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Yesus Kristus yang bangkit, yang berkemenangan. Siapapun di antara saudara-saudara, kalau betul-betul Anda ciptaan yang baru, maka Anda akan kuat di dalam segala macam bentuk situasi. Bahkan Anda tetap menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dari kemenangan itulah Anda menjadi orang-orang yang menebar kesaksian hidup. Karena Yesus hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Bukan sampai di situ saja. Tetapi di dalam Yohanes 4 ayat 2 berbunyi demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab Allah pergi, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, itu sebabnya keselamatan itu bukan saja ketika kita dilepaskan dari dosa. Yesus Kristus mati. Tapi keselamatan yang kita terima itu jauh lebih. Dan kita mengalami itu ketika Yesus Kristus bangkit. Karena dari processing itu kita mendapatkan kekekalan. Kita memiliki, saudara-saudara, tempat di mana Yesus ada, maka kita pun ada, yaitu di surga yang kekal. Oleh sebab itu, apapun situasi Anda, apapun yang sedang terjadi dalam proses hidup Bapak Ibu Saudara, kita tetap taat, kita tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Karena kita tahu Yesus telah bangkit bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas sini iman kami Tuhan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa